Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah dan tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah, karena inilah yang membuat diri kita selalu ingat pada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan bersyukur selalu ini, hati kita juga akan tenang, akan tentram. Ada seorang kelihatan wajahnya muram, ternyata memikirkan anaknya. Terus setelah itu saya beritahu, Bu, Ibu bersyukur punya anak. Itu ada itu orang lain sudah nikah lama nggak punya anak. Ibu syukur, Bu, nggak perlu bermuram hati karena orang lain punya anak tapi anaknya nggak sehat. Ibu bersyukur, Bu, karena orang lain punya anak tapi bermasalah. Ibu cuman sedikit aja sudah bermuram. Nah, optimis, semangat menghadapi kehidupan. Nah, ini contoh kalau kita bersyukur. Ada pegawai negeri bermuram juga, katanya gajinya sedikit sehingga bermuram. Saya beritahu, Pak, bersyukur Pak pada Allah. Itu banyak tuh orang gak dapat kerjaan. Itu banyak orang yang nganggur. Itu banyak orang yang kerja tapi uangnya gak sama saya cukup. Ibu, bapak masih cukup. Nah, perlukah bermuram? Kalau bermuram tanda dia tidak bersyukur. Itu jadi maksudnya kita selalu mengucapkan syukur, alhamdulillah, supaya kita tidak bermuram, supaya tidak terus-terusan merenungi nasib sehingga tidak semangat dan pesimis. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh kita selalu bersyukur kepada Allah, ala kulli halin alhamdulillah. Setiap sesuatu, situasi, kondisi apapun, marilah kita bersyukur kepada Allah. Dalam situasi apapun, cali ke bawah, jangan cali kate. Kalau cali kate tidak pernah bersyukur, tidak ada pernah berkurang. Ambu ala gubernur, tidak aja bersyukur, dekano mencari adu presiden. Nah, itu tidak bisa. Berikut ibu presiden tidak lo bersyukur, cali lo katele anda bisa. Begitu pula yang di bawah, sudah jadi PNS bersyukur. Ibu-ibu bersyukur nggak ibu? Kan ada PNS gitu. Nah, apa yang disyukuri? Nikmat Allah, banyak yang kita syukuri. Oke, itu pertama pesan buat kita semua. Dan kemudian kita akan menyampaikan tausiah, makanlah yang halal dan yang baik. Halal wa thayyibah, begitu dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Jadi makan minum ternyata diatur juga ya oleh Islam. Kulu wasrobu min rizkillah. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Makan dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan. Dari ayat ini kita diberitahu oleh Allah, makan dan minum itu siapa yang ngasih? Allah. Karena Allah yang memberikan kepada kita makan dan minum. Dan kemudian yang kedua dia ajarkan juga wakulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi enggak boleh berlebihan. Karena sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Banyak ada orang makan kok berlebih-lebihan. Banyak ada orang kok minum berlebih-lebihan. Kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran tadi surat 7 ayat 31, boleh enggak? Enggak boleh. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata Al-Quran itu sudah mengajar kita. Firman Allah mengajar kepada kita.
tentang apa-apa yang perlu kita lakukan di muka bumi supaya mendapatkan keselamatan, baik di dunia dan keselamatan di akhirat. Kadang-kadang kita tidak mau mengerjakannya. Seperti contoh tadi, kulu wasrobu wala tusrifu. Enggak boleh berlebihan. Ini di sini orang-orang kesehatan nih. Para dokter banyak ya. Ibu Kadis kesehatan, Bu Rosnini dokter. Ibu sekretarisnya dokter juga. Terus yang lain dokter juga. Nih orang kesehatan. Penyakit banyak muncul terjadi sebabnya karena makannya berlebihan. Sebutlah ada orang engkak-engkak kaki berjalan, kawan ambu. Dia tuh naik Pak asam urat. Asam urat, apa diabetes ya namanya? Apa asam urat? Asam urat tuh sebabnya karena makan berlebih apa tuh? Kacang-kacangan berlebih ya makan. Akhirnya asam urat. Terus kalau yang diabetes apa diabetes? Sakit gula. Nah, sakit gula karena banyak makan apa? Karbohidrat, banyak makan nasi. Nasi berlebih-lebih ya. Makan gula berlebih-lebih ya. Kalau udah berlebih ya, kita butuh karbohidrat dalam tubuh kita. Kita butuh kacang-kacangan. Tapi kalau tiba berlebih ya, tiba jadi penyakit. Orang sakit jantung, karena apa? Penyumbatan darah, betul ya, di jantungnya. Sebabnya apa? Kenapa? Siapa yang menyumbat? Lemak, betul Bu? Lemak itu karena apa? Banyak makan lama. Gazebo makan daging, bukan gazebo mungkin yang banyak lemak-lemaknya. Apakah lemak itu diperlukan oleh tubuh kita? Perlu. Tapi kalau berlebihan jadi penyakit. Sakit jantung, darah tinggi, hipertensi, stroke itu satu itu di pembuluh darah satunya yang diambil oleh lemak yang menempel-nempel di pembuluh darah, bantu pipa air, menempel di pipa sehingga air itu tersumbe. Air itu ndak air darah yang tersumbe. Nah, dia tersumbe kok menjadi lamban, nah akhirnya ada hipertensi, darah tinggi. Nah, sumbenya banyak, jadi tambah, akhirnya stroke. Nah, kalau di jantung jadi sakit jantung. Dekano berlebih makan. Boleh enggak makan berlebih? Enggak boleh ya. Karena kata Allah, wala tusrifu, enggak boleh berlebihan. Nah, Rasulullah mengatakan begitu. Makanlah, tapi sebelum kenyang berhenti. Sebelum lapar, makan. Jadi makan itu hanya untuk membuat kebutuhan fisik kita terpenuhi. Sehingga saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, saya bisa bekerja, itu harus ada energi. Dan energi dari makanan. Itu dibutuhkan. Tapi kalau sudah berlebih-lebih, jadi penyakit. Ini kata Allah, bukan kata saya. Dan faktanya betul begitu. Boleh makan, tapi tidak boleh berlebih-lebih. Sehingga menjadi penyakit. Nah itu hal-hal demikian dalam Al-Quran banyak Bapak Ibu. Misalnya ya, dalam surah Al-Maidah. Itu Al-Maidah itu artinya apa Bu? Hidangan, makanan ya. Nah, makanan. Itu banyak mengatur tentang makan minum. Di antaranya misalnya kita tidak boleh makan bangkai. Diatur dalam Al-Quran tidak boleh makan bangkai. Kan tidak mau makan bangkai, ibu-ibu. Pasti jadi penyakit kan? Enggak boleh, dilarang. Yang dilarang oleh Allah, apapun yang dilarang dalam Al-Quran, pasti membuat kebaikan kita di larangan itu. Yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran pasti untuk kebaikan kita. Walaupun kadang-kadang otak kita enggak nyambung. Misalnya di zaman dulu, Al-Quran kan zaman dulu nih keluarnya, 15 abad yang lalu, belum ada laboratorium, belum ada teknologi kedokteran dan sebagainya. Ternyata keluar ayat Al-Quran, babi haram. Apa caranya manjalin babi ku haram? Percaya enggak awaju Al-Quran? Percaya enggak Bapak Ibu? Kalau percaya babi haram, awak makan apa enggak? Oke, kita enggak makan. Tapi ada orang bertanya, aku babi makan di haram, enggak boleh dimakan? Aja awak.
Hah? Kok babi diharamkan, jawi ndak dong. Sapi, kambing, ayam boleh makan. Kok tiba di babi haram? Banyak mudaratnya, mudaratnya. Cacing pita, segala macam. Oke. Cacing pita ya. Sekarang ada orang bilang, cacing pita, iyalah, aduh. Tapi kini kan ada teknologi untuk mematikan cacing pita. Awa abui, ange-ange, sampai sekian ratus derajat Celcius, hilang enggak? Mati enggak? Mati. Berarti halal tuh. Nah, nak bingung? Bingung kan? Adu cacing pita, yo. Ya kan? Dalam adu cacing pita di babi. Kini kan bisa diabui. Daging babi itu wabi sampai saudara aja hilang cacing pita matinya. Awak makan tuh halal ya. Nah, Pak, bingung, apakah aku orang perlu ditipek? Dia berlaku leh. Iya betul, awak tahu dilarang sama Quran. Ada kan apa? Ada penyakit, penyakit kalau bisa diatasi. Apakah larangannya bisa batal? Bingung ibu-ibu. Enggak. Saya ingin memberitahukan bahwa Al-Quran itu sampai hari kiamat benar, enggak salah. Supaya paham dicontohkan. Iya kan? Sayur-sayuran di Bukit Tinggi, di Agam, di tanah datar yang dingin-dingin, itu nak. Abobo sayurku kata pilawi wah, itu nanya. Mati langsung. Dia karena habitatnya berbeda. Begitu contoh kalau kita makan daging kambing, daging sapi, kalaupun adu itu ditampai awan dan itu penyakitnya. Tapi kalau misalnya babi ada penyakit, apapun jenis penyakit pada daging babi, macam-macam kan penyakitnya. Apa tuh? Bakteri, virus atau apa namanya, Bu? Pokoknya penyakitnya. Banyak sekali. Itu ketika kita makan, berpindah penyakitnya. Itu baru tahu sekarang. Dulu nggak tahu, zaman 15 abad yang lalu, mana tahu juga ada cacing pita. Tapi karena kita beriman kepada Allah, ilmu kita belum nyampe. Ya kan? Kan belum nyampe ilmu kita 15 abad yang lalu. Jangan protes dengan Quran, kau enggak boleh. Kan enggak lama lo makan dan sebagainya. Kalau enggak boleh, enggak boleh. Nah, sekarang ilmu kita baru nyampe. Oh, ternyata ada penyakit yang enggak bisa diobati kalau kita makan daging babi. Terus saya coba-coba, karena saya orang psikologi, saya coba-coba juga pikir, kok enggak boleh bagi babi kok ya. Coba contoh makan sapi, daging sapi dengan daging kambing. Beda enggak rasanya? Kalau makan daging sapi dengan daging kambing bedanya apa? Baunya raso di awak. Kalau kambing paneh. Kalau sapi enggak. Coba cari kehidupannya sapi juga kambing. Kalau sapi kalau jalan gitu. Bantu fashion show, lambe-lambe jalannya. Ya kan? Ada enggak yang namanya adu sapi? Enggak ada kan? Yang ada adu kambing. Apa kepala kambing itu kan adu-adu kan adu tuh. Ya, tapi indah sesepange kambing. Kambing bisa berlari, bisa ikut. Dibandingkan dengan sapi. Boleh oleh. Enggak, saya ingin mencontohkan. Itu kan daging kalau kita makan juga mempengaruhi jiwa, emosi dan perasaan kita dan badan kita karena dari perilakunya binatang juga. Nah, sekarang coba lihat perilaku babi. Babi menyeruduk. Kabarnya kamu enggak tahu bisa dicek, Pak. Betino babi kok seorang, laki-laki jantan banyak. Kalau sapi enggak cici. Jadi kehidupan seksualnya pun itu babi itu. Ada babi yang berasia. Nyo hidup di kumuh tori. Bayi ingusan tori bahasa lemo tori. Itu mau jual dua. Coba cari kehidupannya. Rasul bisa dibaca dalam buku kehidupan perbabian ya. Itu ada. Iko hanya ingin menjelaskan dengan ilmu kita bahwa babi itu haram, tetap haram gitu. Dan kita ingin menjelaskan apa yang disampaikan Al-Quran itu benar semuanya. Termasuk yang mengatur makan dan minum. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita ikuti perintah Allah dan Rasulnya, makan yang baik. Baik ini toibah, ya toibah itu dari segi kesehatan. Ditambah dengan halal dari segi syariat. Jadi ada dua
syarat kita untuk makan dan minum yang membuat tubuh kita sehat, yang membuat tubuh kita kuat, yang membuat tubuh kita berdampak positif untuk melakukan berbagai kegiatan dan tidak sakit, ada 2 syarat, yaitu halal dan thayyibah. Halalan wa thayyibah. Halal secara syariat agama, thayyibah secara kesehatan. Ada suatu makanan mungkin dia thayyib baik, tapi enggak halal. Ada juga yang halal tapi tidak thayyib. Maka kedua-duanya harus kita kita jadikan sebagai syarat kita. Ini kita lihatkan dalam Al-Qur'an juga ada, ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan dan minumlah di muka bumi ini dengan makanan dan minuman yang halal dan thayyibah. Minum air putih halal kan? Tapi kemudian minumnya banyak sekali sampai kita akhirnya dari segi kesehatan nggak baik juga karena kebanyakan. Nah, nggak thayyib. Nah, jadi Bapak Ibu, ini aran-aran yang jelas. Oleh karena itu, kita ikuti kaedah bagaimana kata ulama untuk menunjukkan ini makanan halal dan kita merujuk kepada dokter untuk mengatakan makanan ini sehat atau thayyibah. Nah, 2 kriteria ini yang menjadikan rujukan buat kehidupan kita. Kalau tidak, maka tidak sehat. Nah, sehat itu dari makan minum tidak hanya sehat jasmani, tapi juga bisa berdampak kepada sehat rohani. Makanan dan minuman yang haram, yang tidak dibenarkan oleh Allah, yang halal, yang tidak halal atau yang haram, itu dampaknya tidak hanya jasmani yang sakit, tapi rohani juga sakit. Yaitu dengan bahasa tidak berkah. Makanan itu tidak berkah. Makan, minum, misalnya minuman khamr. Ada yang bilang khamr itu boleh, tapi Al-Quran melarang nggak boleh. Oh enggak, cuma sedikit-sedikit. Ya tapi sedikit pun juga tidak boleh. Nah kenapa tidak boleh? Karena kalaupun sedikit, lama-lama jadi kecanduan dan biasa. Makanya dari mulai awal dilarang. Kenapa? Ada penyakit dari minuman yang kita dilarang oleh Allah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, sederhana saja. Kita makannya halal, minumnya halal secara syariatnya. Kemudian yang tidak dibolehkan oleh dokter, kita tinggalkan. Dan kemudian kita makan tidak boleh berlebihan, cukup untuk membuat tubuh kita bisa bergerak dan terpenuhi semua kebutuhan hidup kita. Kebutuhan jasmani kita. Karena kalau tidak salah kita misalnya minum air jeruk. Jeruk itu vitamin C, Bu ya. Ya. Kan dibutuhkan di tubuh kita. Tapi kalau seandainya kita kebanyakan minum jeruk, dibuang sendiri oleh tubuh kita. Ya kan? Karena apa? Karena udah nggak butuh. Mudah-mudahan itu tidak berdampak juga penyakit, tapi dibuang oleh tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita nggak mampu lagi membuang, berdampak penyakit. Apa tuh ya nama jenis penyakit-penyakit yang tubuh kita tidak bisa lagi mengolah sehingga menjadi penyakit dalam tubuh kita. Dan itu biasanya ketika usia penyakit apa tuh yang kita makan berlebihan. Mesti tubuh itu bisa membuang yang berlebih itu, tapi karena tidak mampu lagi tubuh kita, akhirnya jadi penyakit. Apa misalnya? Ada yang tahu nih kok dokter nggak tahu ya? Sakit ginjal. Nah, sakit ginjal misalnya. Bisa juga. Jadi ini hanya ingin memperjelas kepada kita semua bahwa marilah kita bersama Bapak Ibu untuk senantiasa menjaga kesehatan tubuh jasmani dan rohani dengan cara makan yang halal dan baik. Kemudian juga makan tidak boleh berlebihan, karena itu semua kalau kita kaitkan dengan fakta-fakta yang ada akan berdampak menjadi tubuh yang sakit. Baiklah Bapak Ibu, serasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, menjadi manusia yang sehat dan produktif dengan kesehatan kita. Dan insya Allah kita juga menjadi hamba Allah yang amal soleh kita diterima dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sekian saja, mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.